Selamat sore, orang muda Katolik dimanapun kalian berada. Kiranya kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membagi tentang pandangan gereja Katolik menyangkut cloning. Dunia modern dewasa ini ditandai dengan berbagai kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang teknologi reproduksi. Tentu saja laju perkembangannya mempengaruhi sikap dan cara pandang manusia terhadap dunia dan segala isinya. Teknologi di bidang reproduksi ini menawarkan berbagai cara untuk mendapatkan anak secara aseksual tanpa persetubuhan seorang pria dan wanita, ialah teknik cloning. Keberhasilan teknik cloning ini menerapkan ilmu dan teknologinya mulai dari makhluk hidup yang paling rendah hingga lahirnya seorang anak manusia. Sungguh menggemparkan hati masyarakat dunia, termasuk gereja Katolik. Berbagai reaksi, pandangan, dan pendapat muncul atas masalah etis teknik cloning ini. Pihak yang mendukung teknik ini akan bersikap antusias menyambut sumbangan dan manfaat teknik ini. Sementara pihak yang menolaknya, terutama gereja Katolik, memandangnya sebagai suatu permasalahan yang besar. Teknologi reproduksi secara cloning ini menjadikan manusia sebagai objek kemajuan teknologi. Dengan demikian, keluhuran martabat hidup manusia disangkal. Gereja Katolik dengan tegas mengatakan bahwa satu-satunya pintu dan dasar prokreasi manusia ialah hanya lewat persetubuhan antara seorang pria dan seorang wanita yang telah mengikatkan diri dalam sakramen perkawinan. Cloning atau istilah cloning berasal dari bahasa Yunani, yakni klon, yang berarti cabang atau ranting. Dengan ini hendak ditujukan reproduksi alamiah dari tumbuh-tumbuhan tertentu melalui pertumbuhan dari suatu cabang. Cloning adalah proses menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama yang identik secara genetik. Cloning merupakan proses reproduksi aseksual. Di dalam bioetika, cloning merujuk pada berbagai usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk menghasilkan salinan berkas DNA atau gen, sel, atau organisme. Cloning manusia merupakan penciptaan salinan identik secara genetis manusia sebagai suatu bentuk reproduksi artifisial. Secara biologis, cloning dilakukan tanpa kontribusi dua gamet. Karena itu, ia merupakan suatu reproduksi non-seksual dan non-gametal. Adalah duplikasi individu-individu yang memiliki talenta dan kecantikan yang luar biasa. Reproduksi gambaran dari pribadi-pribadi yang dicintai yang sudah tiada. Pemilihan individu-individu yang kebal terhadap penyakit-penyakit genetis. Produksi embrio-embrio yang dibekukan secara terseleksi untuk ditransfer ke rahim. Dalam dokumen Dignitatis Persona mengingatkan kepada kita bahwa cloning manusia secara intrinsik adalah tidak dapat diperbolehkan
karena dengan memperhitungkan keburukan etis dari teknik-teknik pembuahan artifisial. Cloning menghasilkan manusia tanpa hubungan dengan tindakan pemberian diri secara timbal balik antara pasutri. Yang radikal lagi, tanpa hubungan seksualitas. Ini membawa pada manipulasi dan abuse yang menyerang secara sangat berat martabat manusia. Penolakan terhadap cloning juga disampaikan oleh akademik kepausan. Pernyataannya adalah, dalam hubungan dengan martabat manusia, segala tipe cloning harus dipandang sebagai tidak diperbolehkan, yang mengandaikan penciptaan, pemecahan embrio-embrio. Tidak peduli teknik-teknik apa yang digunakan atau tujuan-tujuan apa yang dikejar, karena adalah tidak dapat dibenarkan melakukan keburukan, bahkan untuk menghasilkan kebaikan. Dalam Katekismus Gereja Katolik pun dengan jelas menyatakan bahwa mempercayakan hidup dan identitas embrio ke tangan para dokter dan para biologis menunjukkan dominasi terhadap asal dan tujuan pribadi manusia. Hubungan dominasi semacam ini bertentangan dengan martabat dan kesetaraan yang ada pada orang tua dan anak-anak. Perlu kita ketahui bahwa dengan cloning, identitas keperempuanan tereduksi sebagai fungsi-fungsi yang semata-mata biologis. Perempuan hanya sekadar mesin produsen sel-sel telur atau sebagai inkubator rahim sewaan. Jika sudah ada rahim buatan, maka keibuan tak diperlukan lagi. Demikian pula intervensi laki-laki tidak diperlukan lagi untuk mengadakan keturunan. Di dalam dokumen Donum Vitae menyinggung cloning dan menilainya buruk secara moral. Usaha-usaha dan hipotesis untuk memperoleh keturunan tanpa hubungan dengan seksualitas melalui fusi gamet, cloning, partenogenesis harus dipandang bertentangan dengan moral, dalam arti bertentangan dengan martabat, baik prokreasi maupun kesatuan konjugas. Dengan penjelasan ini, maka sudah jelas bahwa Gereja Katolik tidak memperkenankan praktik cloning, karena praktik cloning sangat bertolak belakang dengan pandangan Gereja Katolik. Saudara-saudara orang muda Katolik, kiranya dengan video singkat ini dapat memberikan pemahaman kepada kalian dan juga kepada saya sendiri tentang cloning dan pandangan dari Gereja Katolik terhadap cloning. Sekian dan terima kasih.